Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nurul Erinda, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah pada kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Langsung saja kita ke kelas 1. Di kelas 1 ini terdapat 4 pokok materi yang akan diajarkan. Pokok materi yang pertama yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Pada materi ini, siswa akan belajar mengenal perbedaan. Di samping itu, siswa juga akan belajar tentang hidup rukun di rumah dan hidup rukun di sekolah. Selanjutnya, pokok materi yang kedua yaitu mengenai hidup tertib. Pada materi hidup tertib ini, siswa akan belajar tentang bagaimana cara membiasakan hidup tertib dan juga cara melaksanakan tata tertib. Selanjutnya, pokok materi yang ketiga. Pada materi yang ketiga ini, siswa akan belajar mengenai hak anak. Nah, hak anak ini terdiri dari materi hak anak yang ada di sekolah dan hak anak yang ada di rumah. Selanjutnya yaitu pokok materi keempat yaitu kewajiban anak. Nah, pada materi kewajiban anak ini, siswa akan belajar mengenai kewajiban anak yang ada di rumah, kewajiban anak yang ada di sekolah, dan kewajiban anak yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu di kelas 2. Pada kelas 2 ini terdapat 7 pokok materi yang akan diajarkan. Pokok materi yang pertama yaitu hidup rukun. Pada materi hidup rukun ini, siswa akan belajar mengenai hidup rukun dalam keluarga dan hidup rukun di sekolah. Pokok materi yang kedua yaitu cinta lingkungan. Pada materi cinta lingkungan ini, siswa akan belajar mengenai cinta lingkungan terhadap tumbuhan dan terhadap hewan. Selanjutnya, pokok materi yang ketiga yaitu tolong-menolong. Pada materi tolong-menolong ini, siswa akan belajar mengenai kegiatan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dari tolong-menolong, dan juga tindakan-tindakan yang mencerminkan perbuatan tolong-menolong. Selanjutnya, pokok materi yang keempat, yaitu musyawarah. Pada materi musyawarah ini, siswa akan diajarkan tentang mengenal apa itu musyawarah dan juga cara bersikap dalam bermusyawarah. Selanjutnya, pokok materi yang kelima, yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini, pada materi nilai kejujuran, siswa akan belajar mengenai perilaku-perilaku jujur terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap sekolah, dan manfaat dari berperilaku jujur, serta apa yang akan dia dapatkan ketika dia tidak berperilaku jujur. Selanjutnya, pokok materi yang keenam, yaitu nilai kedisiplinan. Nah, pada materi kedisiplinan ini, siswa akan belajar mengenai disiplin pribadi, disiplin di rumah, disiplin di sekolah, dan disiplin di jalan raya. Selanjutnya, pokok materi yang ketujuh, yaitu senang bekerja. Nah, pada materi senang bekerja ini, siswa akan belajar tentang senang bekerja di rumah, senang bekerja di sekolah, dan senang bekerja di masyarakat. Yang terakhir, pada kelas 3. Nah, di kelas 3 ini terdapat 4 pokok materi yang akan diajarkan. Pokok materi yang pertama yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Nah, pada materi Sumpah Pemuda ini, siswa akan belajar mengenai makna dari Sumpah Pemuda dan makna dari satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Selanjutnya, pokok materi kedua, yaitu norma. Pada materi norma ini, siswa akan belajar mengenai aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat,
serta cara melaksanakan norma-norma tersebut. Pokok materi yang ketiga yaitu mengenai harga diri. Pada materi harga diri ini, siswa akan belajar tentang pengertian harga diri. Dan siswa juga akan belajar mengenai cara menghargai kelebihan diri. Yang terakhir adalah pokok materi keempat, yaitu mengenai kebinekaan. Nah, pada materi kebinekaan ini, siswa akan belajar tentang indahnya Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia, kekayaan bangsaku, dan kekayaan bahan tambang bangsaku. Nah, itu tadi materi-materi yang saya jelaskan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.